Pagi persembahan RRI Manado. Baik, shalom damai di hati, selamat pagi pendengar, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Pagi ini kita akan merenungkan dari pembacaan 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema Janji Tuhan. Dan pagi ini pendengar kami live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno seperti biasa melalui via Zoom di kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Ya Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Iya baik. Ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan. Baik, negara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Bapa pemilik kehidupan kami yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkarya dalam Roh Kudus. Makasih banyak untuk hari ini. Kau telah memberi kami kesempatan lagi untuk bisa menikmati kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal, apapun yang kami rasakan dan kami alami. Terlebih kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan ambil alih hidup kami, supaya firman kebenaran tidak hanya kami dengar, kami beritakan, tapi kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, diberkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Michael Chia yang mengendalikannya, bersama dengan tim, biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau, firman kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, janji Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berjanji? Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau menepatinya? Ya, ada yang mengatakan kalau janji manusia kadang ditepati, kadang tidak. Tapi kalau janji Tuhan sudah pasti ya dan amin. Tuhan kalau berjanji itu ia tepat. Dan janji Tuhan bagi kita umat manusia adalah kehidupan yang kekal. Kenapa janji Tuhan hidup yang kekal? Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, tetapi kita ditebus oleh karena kasih-Nya yang besar. Alkitab memberi penjelasan kepada kita, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Jadi Yesus telah menjanjikan itu buat hidup kita, yaitu supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Mendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal kehidupan yang kekal, ini bicara soal kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkannya. Efesus pasal 2 memberi kita penjelasan, semua karena anugerahnya, bukan hasil usaha manusia. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik, upaya-upaya yang menyenangkan sesama, itu bagian daripada rasa syukur kita atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Jadi semua yang kita terima hari ini, semua yang kita terima dari Tuhan, itu adalah anugerahnya, bukan daripada kekuatan kita. Jadi tidak ada yang harus menyombongkan diri, membanggakan diri. Jadi kalau Anda sukses, Anda berhasil hari ini, betul Anda mengatakan bahwa ada upaya keras dari dirimu, tetapi semuanya itu dari Tuhan. Karena nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan.
Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang berupaya saja, ya, tetapi kita harus mengatakan semua upaya ini kalau bukan Tuhan yang menolong dan memberkati, kita tidak bisa melakukannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup ini bergantung sepenuhnya pada Tuhan sesuai dengan janjinya, mari kita juga hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena hanya dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini ya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema janji Tuhan. Untuk selanjutnya pendengar, kami masuk di ruang interaktif ya, sesi interaktif. Silakan di SMS, WhatsApp dan juga line telepon 0821 9583 5080 ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, mengawali untuk sesi interaktif pagi ini, ya mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan secara singkat seberapa penting ya perenungan firman Tuhan pagi hari ini terkait dengan janji Tuhan. Iya, otomatis Bung Mike ya, kalau sebagai manusia ya, atau mungkin sahabat ya, sahabat dekat kita atau teman dekat kita yang mungkin kita sangat mengenal dia pernah berjanji pada kita. Bagaimana perasaan kita ketika dia mengingkari janji? Pasti kita akan mengatakan sakit ya. Kita tidak terima Bung Mike ya. Yeah. Ini sobat janji kemudian tidak melakukan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, termasuk apa yang kita inginkan, pasti kita kecewa. Ya, berbeda dengan Tuhan. Kalau dia berjanji, ya, dia katakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu terbukti. Ya, hanya kadang manusia menganggap bahwa kalau proses dalam hidup itu Tuhan tidak mendapati janji. Ya, ada kan manusia yang tidak tahan dalam proses hidupnya. Ya, ketika penderitaan, masalah, kehidupan, ya harus dilewati. Itu adalah sebuah proses yang panjang. Dan kita harus mampu melewati itu. Ya, Alkitab bilang lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada ya di akhir ya kita menderita untuk selamanya. Artinya penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita sebagai kehidupan yang kekal. Gitu Bung Mike. Oke, baik. Ini dari YouTube Henny Liam. Shalom, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Oke, baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini di 0821 9583 5080 baik melalui SMS, WhatsApp dan juga di line telepon. Oke, baik Pak Pendeta, ini kan tema kita janji Tuhan ya. Nah, janji Tuhan apakah hanya untuk orang tertentu saja? Dan apa makna khusus dari kata janji ini? Iya, kalau kita bicara tentang janji Tuhan dalam bacaan ini, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dijanjikan oleh Tuhan kepada semua umat. Ya, tidak terkecuali. Ya, persoalannya apakah kita mau menerimanya, memberlakukannya dalam hidup atau tidak. Ya, sama seperti orang menawarkan hadiah ya Bung Mike ya. Ya. Kan hadiah itu kan cuma-cuma kan. Ya. Ada orang kalau waktu dia terima hadiah dia senang sekali, dia suka sekali. Ada orang yang nih mau DP hadiah mungkin pikir cuma itu lekua ya, menganggap enteng. Tapi kalau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam janjinya itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya, jadi itu berlaku bagi kita semua. Ya, Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ingat Yohanes 3:16 bilang ini. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Tidak binasa, binasa. melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas sekali. Jadi orang yang percaya ya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan itu janji. Ya, jadi itu makna bagi kehidupan kita. Dan itu berlaku bagi semua orang. Mm-mm. Tergantung kita yang mendengar dan mau melakukan. Begitu Bung Mai. Baik. Hidup yang kekal. Janji Tuhan ya dan amin ya. Yes. Janji Tuhan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Iya. Nah, Pak Pendeta mungkin bisa dijelaskan hidup yang kekal itu seperti apa, Pak Pendeta? Ya, kalau bicara soal hidup kekal, ya, ini bukan hanya kehidupan yang sekarang, Bung Mai, tapi kehidupan yang selama-lamanya. Kekal kan itu selama-lamanya. Jadi agak keliru kalau kita memahami, kalau kita bicara tentang kehidupan, banyak manusia hanya memikirkan kehidupan di dunia, Bung Mai. Ya, ya mengejar harta dunia, ya mungkin menganggap bahwa persekutuan tidak terlalu penting, beribadah tidak terlalu penting, mendengar firman tidak terlalu penting. Yang penting buat orang kerja joko, orang dapat berkat, orang hidup di dunia. Ya, orang tampung-tampung tuh harta, orang menganggap bahwa semua harta itu sebagai jaminan. Tidak. Ya, kalau bicara soal kehidupan yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Artinya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Apa gunanya kita punya dunia ini, memperoleh harta dunia, tapi kita kehilangan nyawa, Bung Mai, ya. Kita kehilangan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Sama seperti ilustrasi, contoh yang diberikan dalam Alkitab. Orang kaya yang bodoh, ya. Dia merubah semua timbunan hartanya lebih besar lagi. Kemudian dia katakan kepada jiwanya, jiwanya turutlah engkau berbahagia, ya. Dan Tuhan katakan betapa bodohnya engkau, ya. Bahwa yang engkau pusingkan ini bukan soal kehidupan kekal, tapi kehidupan yang ada di dunia. Artinya saya mau bilang bukan berarti orang tidak perlu ya harta yang ada di dunia ini, misalnya mungkin kendaraan, rumah, ya uang, bukan tidak perlu. Itu hanya melengkapi kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Jadi kalau orang hidup di dunia lebung mai cuma cari-cari doi, ya enter ibadah sunyanda, ya. Ya, kadang orang pikir begini, Bung Mai, dengan saya memberikan lebih kepada persekutuan dengan Tuhan, mungkin ibadah, gereja, dan lain sebagainya, itu bagian daripada saya telah memperoleh banyak berkat. Tunggu dulu, kalau tujuan kita menyogok Tuhan, Tuhan tidak bisa disogok. Gitu. Ya, saya bisa memberi lebih, ya karena mungkin saya banyak kata. Ingat persembahan janda miskin, Bung Mai. Ya. Iya. Kalau yang di sebelahnya itu orang memberi dengan kelimpahan, tapi dia memberi seluruh hidupnya. Dia tidak peduli besok dia makan apa, dia kasih semua for Tuhan. Gitu. Apakah kita juga demikian? Gitu. Dan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup kita juga mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memperoleh harta. Ya, boleh. Ya. Sekarang begini. Kalau misalnya saya mau melayani di tempat yang cukup jauh, apakah cukup ya bagi saya misalnya hanya dengan modal 100.000? Kan tidak mungkin. Misalnya saya mau melayani di luar daerah kota Manado, itu kan butuh kendaraan. Taruhlah saya punya kendaraan, tapi kendaraan itu kan harus diisi minyak, ya atau BBM, ya. Kita juga butuh uang, ya mungkin perjalanannya luar biasa, kendaraan mungkin tidak dibayar, tapi kan BBM kita harus bayar gitu. Iya. Dan kita butuh itu, ya. Sama seperti dalam kehidupan kita setiap hari, kita beraktivitas, kita bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan baik, ya. Bukan berarti kita tidak mau memperoleh berkat, ya. Pasti semua suka. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kadang kok Bung Mike orang enter mau ibadah sudah mau. Yang penting jo kerja, raih jo apa yang tu suka, ya. Padahal ya kalau sewaktu orang sehat ya puji Tuhan. Bagaimana kalau kita sakit? Ya, orang berseru siapa? Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih kekuatan?
Ya, biar kita lebih kenal sekali dengan Bung Mai kan nggak mungkin kita bilang waktu kita sakit Bung Mai tolong akan kok saya kuat per kita Bung Mai. Nah bisa gitu. Iya. Makanya contoh Bung Mai ya Mm-mm. baru-baru misalnya ketika gempa bumi ya. Orang memang banyak fans sekarang. Orang kalau lihat fans di televisi, penyanyi lain sebagainya. Ini tidak salah kalau kita mengidolakan. Tapi apakah kita masih sadar tidak bahwa kita harus mengidolakan satu pribadi yang luar biasa, Mm. yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi Oke. kalau orang sakit, aduh, apa contoh itu siapa yang mau tolong waktu gempa bumi? Pasti orang semua mesti berteriak, Mm. Tuhan tolong. Begitu. Nah, Baik. mungkin ada yang mau masuk bergabung, Bu Mike, silakan. Oke. Baik, silakan pendengar ya untuk Anda yang ingin berinteraktif dengan Pak Pendeta pagi hari ini ya dalam Mutiara Pagi, silakan di 0821 95835080 ya, baik SMS, WhatsApp dan juga di line telepon. Mungkin sudah ada penelpon yang gabung pagi hari ini. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, terputus. Ya, baik, Pak Pendeta, ini bicara janji Tuhan, hidup yang kekal. Tadi Pak Pendeta mengatakan hidup yang kekal berarti hidup selama-lamanya. Nah, sebenarnya kapan hidup kekal itu dimulai, Pak Pendeta? Mulai Iya, kapan? Apakah sejak kita lahir atau bagaimana? ya. Ada kita harus memahami benar, Bu Mike, ya. Hmm, Di dalam doa Bapa kami dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. surga. Ya, apa yang kita alami sekarang di dunia, ya, yaitu kehidupan kita yang ada di dunia. Kita punya tujuan, ya. Tujuan akhir kita adalah kehidupan Yang bersama kekal. dengan Tuhan. Hmm, Ya, kalau kita bicara soal hidup yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. hmm, Jadi, selama kita hidup di dunia, kehidupan kita berarti harus sesuai kehendak Tuhan. Ya, hmm, supaya kita akan menikmati kehidupan kekal itu. hmm, Sebab kalau tidak, ya kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kita terima adalah kebinasaan. hmm, Ya, jadi orang berpikir tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Bahwa kadang orang berpikir ya yang penting kita sudah hidup, ya, meraih apa yang menjadi keinginan kita di dunia. hmm, Padahal kita punya tujuan ya untuk kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan yang dianugerahkan bagi kita yang percaya. Dan keselamatan itu ya kita sementara menikmatinya, Bung Mike. hmm, Dan waktu kita menikmatinya, kita berharap, kita percaya bahwa ini akan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita berhayal dengan mengatakan, ya sudah saya sudah terima keselamatan. Dan itu telah dianugerahkan oleh Tuhan buat hidup saya. Tapi cara hidup kita setiap hari tidak menggambarkan bahwa kita menerima keselamatan itu. hmm. Ya. Makanya kadang kan orang jawab berapa dengan orang yang aneh gitu. Nah ini ada yang sudah masuk, Bung Mai, silakan. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi. Terputus, sayang sekali ya. Oke, baik. Iya, jadi Pak Pendeta, hidup yang kekal itu berarti sama dengan hidup panjang umur ya, gitu ya. Tapi ada juga istilah hidup abadi, itu gimana itu Pak Pendeta? Iya, berarti hidup selama-lamanya gitu ya. Selama-lamanya. Iya, berarti hidup selama-lamanya dengan Tuhan, ya. Iya. Dan cara kehidupan kita ya adalah kehidupan yang Tuhan mau. Kita ingat di Alkitab ada yang namanya Henok ya. Ya. Memang dicatat dalam Alkitab dan dia diangkat oleh Tuhan ya, dan itu luar biasa. Ya, semua orang pasti merindukan itu, Bu Mai. Iya. Ya. Kita banyak sekali kisah dalam Alkitab dan itu luar biasa ya. Bagaimana kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Dan sesungguhnya ya, kita ingat cerita daripada para murid Tuhan Yesus ya. Itu kalau mau dipikir mereka sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Contoh misalnya Rasul Petrus ya. Bagaimana pada akhirnya kehidupannya dia harus mati dengan salib terbalik gitu. Tapi kehidupan kekal yang dia terima adalah karena
sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Lepas dari kekurangannya, gitu ya. Kadang kan orang berpikir begini, kok kalau kita pernah bikin kesalahan bagaimana? Apakah kita nanti bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan? Selama hidup kita mau diubah, ya, kita mau berubah, ya, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan kita kesempatan selama hidup, ya. Selama itu. Bukan so mati baru orang bilang, aduh kasihan. Dia ini dulu waktu dia hidup, aduh banyak sekali yang dia bikin. Kalau boleh Tuhan ampuni pada dia. Ya. Itu bukan orang urusan lagi. Ya. Makanya selama hidupmu baik, orang semua mesti bawa kasihnya, gitu ya. Kalau ada teman, ya. Nah, cuma ada persoalan kan ada orang yang tidak terima kalau orang mau kasihnya. Ya. Betul, betul. Jadi, mau kasih tahu yang betul, kadang dianggap bahwa ngana rupa suci-suci, cuma betul-betul. Padahal karena kita sayang gitu. Kita ingin dia juga hidup dalam kehidupan yang Tuhan mau. Iya. Baik. Baik, Pak Pendeta. Terkadang kan ada orang yang berjanji kepada kita, misalnya untuk menolong kita atau membantu kita, ya. Tetapi ternyata pada saat dia berjanji, oh nanti besok kita janji ada yang kita mau kasih, gitu. Nah, ini berbicara janji Tuhan, bagaimana kita bisa yakin bahwa janji Tuhan itu bukan harapan yang kosong, Pak Pendeta? Iya, itu yang Pak Pendeta bilang di khotbah tadi di awal. Ada beda janji manusia dengan janji Tuhan. Gitu. Kalau janji manusia, kadang ya DP manis sama ninggula. Ya. DP contohnya orang bapinyang doi itu, umai. Waduh, sudah nanti kita ganti. Aduh, luar biasa sekali Tuhan. Kita ganti, betul ini, betul. Betul manis sekali. Iya. Marnya tidak ditepati. Tapi kalau janji Tuhan, itu ya dan amin. Tapi ingat, janji Tuhan berarti kita harus mampu melewati proses kehidupan. Nah, itu. Yang tidak mudah juga, Bu Maika. Betul. Nah, ini yang perlu orang ingat. Ya. Baik. Jadi kalau orang mau lihat janji Tuhan, ada proses Tuhan juga dalam hidup kita. Oke, baik. Pak Pendeta, ini ada dari YouTube. Ini saya sempat lihat Pak Pendeta waktu Pasca Nasional lalu di Megamas di panggung VIP. Saya mau panggil untuk foto tapi Bapak sibuk waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kita sering menghadapi kesulitan hidup seperti anggota keluarga sakit misalnya atau masalah ekonomi, bagaimana kita menyadari janji Tuhan dalam hidup kita? Oke, keren sekali ini Omnivore ya. Iya. Waktu keluarga kita sakit, ya. Mungkin kalau sakit biasa, Bung Mike, ya. Mungkin orangnya tidak terlalu bagaimana gitu. Tapi bagaimana kalau dia misalnya sakit yang memerlukan biaya, ya. Mungkin boleh dikatakan bahwa ini sakit penyakit dalam gitu ya. Iya. Artinya sakitnya parah, ya. Dan kita butuh biaya untuk itu. Ya. Ini sebenarnya bagaimana kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Saya mau bilang memang ada sakit yang prosesnya cepat, ya, disembuhkan. Ada perlu waktu. Gitu. Iya. Kalau dalam Alkitab kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, terhadap Lazarus, ya. Memang sengaja dia datang terlambat, ya. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Iya. Jadi kalau torang alami itu pergumulan hidup, ya, torang harus sadar bahwa kalau tujuannya supaya Tuhan dimuliakan dan kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, why not? Ya, kenapa tidak? Saya punya kesaksian itu bersama dengan keluarga. Ketika istri mengalami sakit, ya, dan sudah divonis, ya, dan ini perlu biaya yang besar. Dan tidak lagi di Manado untuk terapinya, harus di luar Manado. Saya, istri, dan kedua anak kekasih kami, ya, berdoa, berpuasa, dan meminta mujizat Tuhan. Ya, Tuhan menjawab. 4 hari sesudah kami berdoa, penyakit istri saya itu hilang.
Itu luar biasa. Luar biasa, Tuhan ya. penyertaan. Ada pergi ke dokter dan dokter telah menyatakan itu secara medis. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan secara total dengan kuasanya. Dan sampai sekarang, ya, kami melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, ya. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja misalnya, ya, untuk menolong kita. Contoh yang kedua, Bung Mai, ya. Ketika di rumah sakit, padahal itu Pak Pendeta cuma besuk anak Sarani sakit. Dan waktu anak Sarani sakit itu kan ada resep dokter yang harus ditebus di apotek. Iya. Ya. Saya ambil resep itu dan saya tebus, ya. Jadi kita bilang sudah, nanti Papa Ani Jo yang ambil itu obat. Ya, alangkah terkejutnya saya melihat ada seorang bapak yang di samping saya. Ya. Dia lagi bingung, ya. Ini istrinya harus dioperasi. Kalau dioperasi berarti itu obat semesti lengkap kan, Bung Mai? Iya, betul. Kalau nyanda tunda lagi gitu. Dan dia sangat kekurangan uang, Bung Mai. Ya, ini saya mau bilang bukan mau mengisahkan bahwa saya banyak uang begitu, atau ini dalam rangka supaya orang tahu kita baik-baik, bukan. Ya. Tapi yang Pak Pendeta mau bilang adalah waktu dia dalam kesusahan, ya, dia meneteskan air mata, minta penawaran kalau boleh, ya, kasih lengkap akang nanti dia mau cari doi, ya, yang penting dia istri mau tak operasi. Kita lihat dia sangat berbeban. Dan kita tanya, Pak, berapa sih mau tambah itu? Aduh, ada sekian begini. Oh, sudah. Kita bilang yang petugas apotek, sudah. 1 kali juga. Ya, dengan bayar. Aduh, Pak, padahal tornya aku kenal. Ya. Dan dia sangat bersyukur pada Tuhan karena dia tertolong. Tahu enggak, sesudah itu dia katakan, aduh, tadi kita udah berdoa Tuhan, siapa yang mau tolong Pak kita, kasihan Tuhan. Tuhan kirim orang untuk tolong Pak kita. Dan itu tidak secara kebetulan, Bung. Ya. Ya. Sekarang kalau kita berdoa Tuhan tolong, apakah Tuhan langsung datang, ya, di depan kita untuk menolong kita? Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu maksud saya. Bahwa dalam penderitaannya yang dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan bisa kasih jawaban lewat orang yang ada di sekitar. Dan betul, ya, itu terjadi dan dialami. Ya. Jadi mau kasih ingat buat Omnivora, ya, kesulitan sesulit apapun dalam hidup, menghadapi orang yang kita sayangi pun dalam kondisi yang sakit, percayalah ada janji Tuhan ya dan amin. Gitu ya. Bagaimana Pak Pendeta kalau misalnya bilang janji Tuhan ya dan amin, kemudian yang sakit anggota keluarga saya dan tiba-tiba dia meninggal, berarti Tuhan tidak tepati DP janji? Bukan, itu bukan Tuhan tidak tepati janji. Ketika ada anggota keluarga kita yang orang berharap dia mau mengalami mujizat kesembuhan, tapi tiba-tiba dia meninggal, saya mau bilang itu juga mujizat. Ada maksud, ya, Tuhan, karena, ya. Iya, karena hidup kita itu, Bung Mai, ya, milik Tuhan. Ya, Tuhan telah membebaskan dia dari penderitaannya. Dan itu cara Tuhan. Dan yang harus orang ingat, Bung Mai, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Cuma Tuhan ada titip atau orang. Nah, kalau Tuhan titip berarti suatu saat pemilik hidup itu mau ambil dari orang, toh. Nah, itu dia. Baik. Yang mesti ingat untuk kita. Begitu, Bung Mai. Oke, baik. Kita ke respon dari WhatsApp. Ya, ini dari Ibu Anneke. Shalom, damai di hati. Makasih firmannya. Saya minta topangan doa. Saya sudah lama tidak berdaya. Juga doakan Mama. Bersyukur pada Tuhan, tambahkan usia. Ketambahan usia juga Mama kami. Iya, kesehatannya tolong Pak Pendeta doakan. Iya, terima kasih dari Ibu Anneke di Paniki ini kayaknya. Ya, kemudian ada respon dari WhatsApp juga. Ya, yang pertama tadi dari Kristo di Ranotana. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, sesuai dengan perenungan kita pagi ini, disebutkan tentang janji kehidupan kekal. Itu maknanya seperti apa dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi cara kita menjalani hidup saat ini? Iya, sebelum dijawab Pak Pendeta, mungkin ini penelpon ada yang gabung. Ya, shalom, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi.
Halo. Halo, selamat pagi Bung Maik. Iya, silakan Pak James. Ya, ini dengan Pak James Darwin Orangan. Mm-mm. Selamat pagi Pak Alfred Daleno, Pagi, Pendeta, Pak. Magister Agama. Ya. Semua mau bertanya. Boleh? Iya, Silakan. silakan. Bung Maik. Iya, yang singkat saja Pak James. Iya, silakan. Kan apa tadi bilang kan hidup yang kekal. Hmm. Pak James mau tanya berarti apakah ada kematian yang kekal? Hmm. Iya, karena peristiwa Irbah waktu Nuh kan hanya 8 orang yang selamat dan ada berjuta-juta manusia kan yang dibinasakan dengan air bah pada zaman itu, karena yang naik di bahtera hanya Nuh dan keluarganya. Apakah orang-orang itu akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang kekal untuk dibinasakan, atau mereka sudah tidak dibangkitkan lagi? Itu aja pertanyaan Pak James. Baik. Terima kasih Iya. untuk Pak Alfred Daleno, Mhm. Ya, Magister Pendidikan. Iya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih. pagi. Ya, shalom damai di hati ya. Pak James Winorangian, ini kalau hidup kekal ada, apakah kematian kekal juga ada? Gitu. Ya. Silakan Kalau sekalian bicara dengan hidup kekal, Bung Mike, berarti bicara hidup untuk selama-lamanya ya, dengan Kristus. Kalau kematian kekal berarti penderitaan kan? penderitaan. Ya, artinya bahwa ketika kita mati, ya, berarti kita akan siap untuk dihakimi oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius, ya, di sana dikatakan, ya, masuklah dan terimalah kehidupan yang kekal. Itu kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta. Ada satu dia cuma kubur, kemudian karena dia tahu, aduh, dia tidak bisa bikin apa-apa dengan satu talenta, dia tidak kembangkan. Tapi yang menerima 3 dan 5 luar biasa. Ya, dorang justru mengembangkan itu dan dorang menerima hidup yang kekal. Ya, artinya kalau bicara kematian kekal, ya, kita bicara tentang ya penghakiman daripada Tuhan. Penghakiman ya. Semua orang yang hidup, ya, tadi dikasih contoh yang bertahan atau hidup cuma keluarga Nuh. Dan selanjutnya yang lain mati binasa. Bagaimana dengan mereka? Soal itu, ya, orang bisa tahu, ya, siapa yang hidup dengan Tuhan yang pasti setelah dihakimi, ya, yang menerima kehidupan yang kekal berarti hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, tentu ada tempatnya sendiri. Makanya kalau orang bicara soal, orang mengatakan apakah surga dan neraka itu ada, ya ada. Ya, selama kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, ya, berarti tujuannya adalah surga. Tapi kalau enggak, kebinasaan untuk selama-lamanya. Nah, itu dia. Itu untuk menjawab Pak James ya. Iya. Kemudian kalau untuk menjawab Kristo, ya, makna hidup yang kekal adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah itu berlaku sampai mulai dari sekarang? Ya iyalah. Ya, karena Tuhan tujuan hidup sekarang adalah untuk kehidupan yang kekal. Itu sudah mencerminkan kalau kita ingin hidup untuk selama-lamanya, mulailah hidup kita yang benar sekali. Begitu, Bung Mike. Oke. Baik, ini ada lagi dari Bu Rita di Kawangkoan. Selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih dengan firman. Saya mau bertanya bagaimana dengan mengungkapkan janji bernasar kepada Tuhan. Apa beda janji dan nasar kita kepada Tuhan? Dan juga mohon topangan doa Pak Pendeta dari Ibu Rita di Kawangkoan. Mungkin ini Iya, yang terakhir ya. Oke. Ya, kalau bicara soal janji, Bung Mike, ya, banyak orang yang berjanji, Bung Mike, tapi kadang tidak ditepati gitu ya. Iya, kalau bicara soal nasar, ya, apa yang orang sudah janjikan itu harus orang tepati. Gitu. Ya. Iya. Ingat kata pemazmur, dia bernasar pada Tuhan. Berarti nasarnya itu, ya, yang dia sampaikan kepada Tuhan harus betul-betul dia tepati.
Tapi bukan berarti kalau janji tidak harus orang tepati. Dua-dua harus ditepati. Tapi kalau nasar itu semacam apa ya? Janji kita yang harus betul-betul kita tepati. Ya, nyandak sungguh-sungguh gitu ya, Bung. Jadi kalau orang bernasar pada Tuhan ya mesti kita tepati begitu. Kalau enggak, wah ini bisa pengaruh dalam kehidupan. Kalau janji, ya ada orang pikir yang penting coba janji. Ya, mau soal tepati atau enggak, ya terserah. Gitu. Itu bedanya. Oke. Baik, Pak Pendeta, kesimpulan untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Iya. Setiap orang yang sakit di dunia ini, Bung Mike, ya, atau penderitaan, ya mungkin dalam bentuk kesakitan, ya jangan cepat-cepat menyimpulkan, ya. Kadang ada orang bilang ini kaget sakit orang baking dan lain sebagainya. Bisa saja adalah proses dari kehidupan kita. Ya. Mungkin proses itu harus kita lewati. Bahwa dalam proses itu ada janji Tuhan ya dan amin yang bisa memberikan kita kekuatan. Percayalah janji Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita berdoa. Tuhan makasih banyak untuk kebaikan. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawati bahkan para kru yang bertugas secara khusus, Bung Michael Cia bersama dengan tim. Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga. Berkati Pak Yusuf, bahkan berkati juga Omnivora, Pak Kristo, bahkan juga Ibu Aneke di Paniki, Bapak James, Ibu Rita, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, biar kiranya juga ada dalam berkat-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Pak Yunus Panggemona, Lansia Abraham Serius Sentra Omak Gong, bahkan Ibu Poluan, Ibu Welmin Tapangendi, orang tua Bapak Franky Panelewan, ada dalam berkat-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami bawa Indonesia, Sulawesi Utara ke dalam tangan kuasa kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan berkati Bung Mike. Iya, terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan, pelayanan maupun bersama keluarga. Amin. Iya. Dan dengan demikian pendengar dan pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.